Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di Sirapu 29 Juni 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN RI, Hasto Wardoyo, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Dairi. Pada kunjungan tersebut, BKKBN RI melakukan sosialisasi upaya penurunan stunting dan pemetaan program KB hingga ke pelosok desa. Kunjungan kerja ini merupakan roadshow Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN RI ke Kabupaten Dairi untuk sosialisasi upaya penurunan stunting di Kabupaten Dairi. Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo meminta pemerintah Kabupaten Dairi agar lebih fokus kepada pemetaan program keluarga berencana. Hal tersebut salah satu upaya yang dinilai efektif untuk mencegah melonjaknya angka stunting. Menanggapi hal tersebut, Bupati Dairi Edi Keleng Ate Berutu mengatakan, pemerintah Dairi saat ini berupaya keras dan terus mencari solusi serta membuat berbagai program agar angka stunting di kabupaten menurun. Salah satu upaya yang akan dilaksanakan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana P3A P2 KB. Pemerintah Dairi akan melaksanakan program KB bergerak ke desa-desa, termasuk desa terpencil, bersama tim koordinasi percepatan penurunan stunting. Dengan anggaran yang terbatas, diminta agar instansi yang membidangi penanganan stunting untuk dapat mengarahkan anggaran yang dipergunakan tepat sasaran, sehingga target untuk menurunkan angka stunting dapat tercapai. Upaya pencegahan stunting saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dan pusat karena masih tingginya angka stunting di Indonesia. Stunting kita sekarang 34,2%, masih di atas ambang yang tinggi. Kita harus bekerja keras untuk menurunkan ini bersama-sama. Hari ini kita kedatangan Pak Arso, dia Kepala BKKBN Republik Indonesia, memberi dukungan kepada kita semua, seluruh tim, sehingga kita penuh semangat dan tumbuh keyakinan bahwa kita akan bisa bekerja bersama-sama menurunkan angka stunting ini. Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Karo melakukan vaksinasi PMK hewan ternak sapi masyarakat sebanyak 200 dosis. Vaksinasi PMK tahap pertama ini disalurkan di 2 kecamatan, 100 dosis vaksin di Kecamatan Brastagi dan 100 dosis di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Penularan virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi atau lembu belakangan ini sangat meresahkan para peternak. Pencegahan penyakit mulut dan kuku hewan ternak warga dilakukan vaksinasi PMK. Dosis pertama oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Karo. Untuk dosis tahap pertama sebanyak 2 dosis yang dibagi pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Brastagi dan Kecamatan Tiga Panah. Menurut data Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Karo, sejauh ini belum ada ditemukan laporan virus PMK menyerang hewan ternak di Kabupaten Karo. Namun vaksinasi ini merupakan upaya agar virus tidak menjangkit ke hewan ternak. Saat ini masih terbatasnya dosis vaksin PMK yang tersedia, maka Dinas Pertanian dan Peternakan Karo memfokuskan vaksinasi pada lembu betina yang tidak hamil dan anak sapi atau lembu yang berusia di atas 2 minggu. Dan hewan ternak yang akan divaksinasi harus terlebih dahulu diperiksa kondisi kesehatannya. Ya, hari ini kegiatan kita ada pelaksanaan vaksinasi massal PMK. Jadi ini merupakan vaksin PMK tahap pertama yang diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Karo. Itu yang diberikan itu tahap pertama itu 200 dosis. Jadi ada nanti 200 ekor untuk hari ini pelaksananya yang akan kita vaksinasi. Untuk menghindari penyebaran virus PMK, peternak dihimbau untuk selalu memperhatikan kesehatan dan tidak membeli hewan ternak dari luar daerah tanpa surat keterangan sehat dari dinas terkait. Sementara itu, pemirsa, mempercepat penanganan penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak, pemerintah provinsi membentuk Satuan Tugas PMK Sumut melibatkan Polri dan TNI.
Satgas Provinsi nantinya akan diketuai oleh Sekretaris Daerah Sumut. Susunan Satgas juga akan mempedomani bentuk Satgas yang dibentuk pemerintah pusat. Memimpin rapat penanganan PMK, Gubernur Edi Rahmayadi menyatakan seluruh pihak harus dilibatkan mengingat penyebaran PMK masih terjadi. Meski relatif terkendali, saat ini jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK di Sumatera Utara sebanyak 11.717 kasus di 16 kabupaten kota di Sumatera Utara, dengan jumlah sembuh 6.594 dan sakit 5.065 ekor, serta yang mati 17 ekor. Edi Rahmayadi juga meminta kepada Pemkab dan Pemko untuk melakukan deteksi dini dan melakukan penanganan isolasi terhadap hewan yang tertular. Juga meminta agar instruksi Mendagri nomor 31 tahun 2022 tentang penanganan wabah PMK serta kesiapan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha dipedomani. Kepada masyarakat, Edi juga meminta agar tidak panik terkait dengan penyebaran PMK. Menurutnya, PMK bisa disembuhkan dan jumlah hewan ternak yang mati sangat kecil, hanya 0,5% dari jumlah ternak yang mati. Edi mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan mulai dari isolasi, pengobatan maupun vaksin yang saat ini Sumut mendapatkan 1.800 dosis dari pemerintah pusat. Sudah ada aturan, sudah ada binatang yang dikeluarkan dengan status apa, dengan surat-surat keterangan, dan semua sudah ada diatur di situ. Itu ada pemaksinan Pak, gimana Pak? Vaksin dilakukan, vitamin dilakukan, antibiotik dilakukan, dan itu sudah dilakukan gitu. Hanya vaksin baru dikirim hari ini 1.800 vaksin untuk 1.800 dan bertahap. Nanti akan ditambah terus melakukan vaksinasi untuk binatang-binatang berkuku dan mulut yang saat ini sedang ada virus di situ. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Perhubungan Ditjen Perkeretaapian melakukan penertiban bangunan pemukiman penduduk di kawasan bantaran kereta api Kelurahan Sekip Rabu siang. Penertiban bangunan liar dihuni oleh warga yang sudah puluhan tahun mendukung dengan rencana pemerintah akan dibangun perlintasan layang kereta api. Dengan menggunakan 1 unit alat berat ekskavator, puluhan bangunan pemukiman penduduk di Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Barat diruntuhkan dengan tanah. Sementara warga setempat yang bangunan rumahnya akan diratakan dengan tanah, sebagian besar telah mengungsi dan beberapa orang lagi sedang evakuasi hartanya untuk dipindahkan. Penertiban bangunan di kawasan bantaran rel kereta api Kelurahan Sekip dilakukan oleh petugas dengan pengamanan yang ketat dan diberi batas aman guna mengantisipasi tidak terjadi korban saat evakuasi. Salah seorang warga, Jetman Huta Hean, mengakui dirinya telah mendapat kabar akan dilakukan penggusuran atas bangunan rumah miliknya beberapa waktu lalu. Telah terjadi kesepakatan antara pihak Ditjen Perkeretaapian dengan keluarganya untuk dilakukan penertiban bangunan di kawasan bantaran rel kereta api. Iya, dari dulu sudah tahu tanah PCKA itu. Tapi kenapa memilih tinggal di sini Pak dulu? Ya, habis kemana Pak? Mau ngontrak kita kan perlu ini juga kan Pak. Biaya kontrakan kan, apalagi anak-anak sekolah dekat sini kan. Nah, cari sini aja Pak. Dapat ganti rugi Pak? Dapat Pak. Layak seperti apa Pak? Ya, lumayan lah bagi kami ganti ruginya. Daripada sama sekali yang pertama kan tidak ada dapat sama sekali kan. Yang kedua ini ya cukup besar lah sama kami itu. Ada harapan Bapak? Ada harapan Bapak kepada pemerintah atau kereta api? Yang rel kereta api dari Medan menuju Kota Binjai sebagai upaya mengantisipasi tidak terjadi kemacetan di Kota Medan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV di sejumlah minimarket di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang kembali terjadi. Meskipun di areal parkir minimarket sudah terpasang kamera CCTV, namun tidak menyurutkan niat para pelaku untuk melakukan pencurian. Maraknya aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan kawanan pencuri hingga saat ini belum diketahui identitasnya dan juga belum terungkap pihak kepolisian walaupun sudah ada bukti dari CCTV.
Dalam sepekan ini sudah 2 kali terjadi pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket di Kecamatan Tanjung Morawa. Beberapa waktu lalu di Desa Limau Manis milik karyawan Alfamart Bayu Wardana, jenis sepeda motor Honda Beat milik warga Desa Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa. Dan kemarin kembali terjadi pencurian sepeda motor di Jalan Sultan Serdang, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, milik karyawan Alfamart Koldria Laini Triatmojo, warga Gang Masjid Desa Buntu, Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa. Korban kehilangan sepeda motor jenis Honda CRF yang terparkir di depan halaman Alfamart yang diketahui hilang pada pukul 23.24 WIB. Korban sudah membuat laporan ke Polsek Tanjung Morawa. Menurut keterangan korban, Kodria Laini Triatmojo, kejadian pencurian sepeda motor itu pada saat sedang persiapan tutup Alfamart. Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi karyawan dan konsumen yang hendak berbelanja. Saya parkirkan seperti biasa di tengah-tengah pintu Alfamart ini. Terus ke atasan saya, dia nyuruh saya buat ngantar barang. Ya udah, saya antarkanlah barang ke lokasi tujuannya kan. Setelah saya antarkan, saya parkirkanlah di sini agak berjauhan dengan pintu masuknya. Karena saya keinget mau ngambil barang di kereta, ya udahlah saya ke kereta, rupanya pas ditengok lokasi udah nggak ada keretanya. Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit saat dikonfirmasi terkait maraknya pencurian sepeda motor di wilayah hukumnya menyarankan agar warga lebih waspada dan selalu memasang kunci ganda. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian kotak infak di masjid kembali terjadi di Masjid Darul Ilmi Murni, Jalan Sentiong Ujung, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku beraksi seorang diri dan membawa alat pemotong besi. Beginilah hasil rekaman CCTV Masjid Darul Ilmi Murni di Jalan Sentiong Ujung yang terlihat jelas saat pelaku berada di dalam masjid membawa alat pemotong besi yang tersimpan di dalam tas. Alat pemotong besi tersebut digunakan pelaku untuk memotong gembok kotak infak masjid untuk menguras uang di dalamnya. Kejadian ini terjadi pada siang hari dan kondisi masjid dalam keadaan sepi dan tidak terkunci. Pelaku memanfaatkan kondisi itu dan terlihat beraksi seorang diri. Menurut Bendahara Masjid Darul Ilmi Murni, Heri mengatakan pelaku terlihat sudah profesional dan aksinya sudah terencana. Dengan menggunakan tas sandang berisikan alat pemotong besi, pelaku memotong gembok kotak infak yang tergantung di ruangan dalam dinding tembok masjid. Terlihat dalam rekaman CCTV, pelaku dengan santai mengeluarkan tang pemotong besi dari tas sandang yang dibawanya dan menguras habis isi kotak infak tersebut. Kejadian terjadi itu pukul 13.30 lah lebih kurangnya ya, kejadian di musola kita ini. Jadi waktu itu pelaku masuk dari pintu depan, kan kebetulan pintu depan tidak dikunci, jadi pelaku masuk ke dalam langsung tujuan ke kotak infak, dan dia langsung mengambil perlengkapan dia seperti gunting besi, dipotongnya gembok itu, lalu setelah itu uang itu diambil dan lebih kurang 7 menit lah proses Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib
Pemirsa, harga cabai merah saat ini terus mengalami kenaikan sejak sebulan terakhir. Harga cabai merah di pasar tradisional di Kota Pematang Siantar mencapai Rp140.000 per kilogramnya. Sejak sebulan terakhir, harga cabai merah di Kota Pematang Siantar terus mengalami kenaikan yang signifikan. Dari harga sebelumnya Rp90.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Naiknya harga cabai merah ini menyebabkan omset para pedagang menurun drastis karena lemahnya daya beli masyarakat. Naiknya harga cabai merah juga diikuti dengan naiknya harga cabai hijau dan cabai rawit. Sebelumnya cabai hijau biasa dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Saat ini naik menjadi Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit saat ini dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai di Pusat Pasar Horas, Kota Pematang Siantar, Hendrik Sinaga mengatakan, naiknya harga cabai diakibatkan gagal panen di wilayah Pulau Jawa yang merupakan penghasil cabai terbesar di Indonesia. Hingga distributor yang ada di Pulau Jawa banyak pemesan ke wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Kecil 80, naik juga 13.000 itu seperempat. Biasanya 6.000, 7.000. Sekilo 52 lah. Ya 80, 90 ya. Semua gitu, seluruh Indonesia semua naik. Bahkan di luar kota lebih mahal dari Siantar, Kak. Karena di sana gagal panen, dengar kan, di Jawa. Jadi Jawa minta dari sini, makanya mahal. Pemirsa, menyambut peringatan HUT Bayangkara ke-76 tahun 2022, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto melakukan pelarungan bunga di perairan Belawan pagi tadi. Saat melakukan pelarungan bunga dilakukan di atas kapal patroli jaring alus milik Detasemen Polisi Perairan dan Udara Airut dari Dermaga Satpol Airut Sumut di Belawan. Kegiatan pelarungan bunga diawali dengan upacara di atas kapal patroli jaring alus dipimpin Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto dan berlanjut dengan penghormatan kepada arwah pahlawan serta pengheningan cipta yang dipimpin Inspektur Upacara. Puncak kegiatan yang berlangsung hikmat ini ditandai dengan pelarungan bunga yang dilakukan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto bersama Ibu Wakil Bayangkari Sumut serta didampingi Direktur Pol Airut Polda Sumut Kombes Pol Tony Aryadi Effendi bersama pejabat utama Polda Sumut lainnya. Usai melakukan pelarungan bunga, Wakapolda Brigjen Pol Dadang Hartanto bersama Wakil Bayangkari Sumut kembali ke markas Satpol Airut Poldasu yang disambut para purnawirawan Pol Airut untuk memberikan tali asih secara simbolis kepada salah seorang purnawirawan AKBP Pasaribu yang mengaku bangga menjadi anggota polisi. AKBP Purnawirawan Pasaribu berharap Polri tetap melaksanakan presisinya sehingga terus dicintai masyarakat sesuai dengan tugas-tugas pokoknya yang mengayomi dan melindungi masyarakat. Ratusan warga berunjuk rasa dengan memberhentikan secara paksa alat berat yang sedang beroperasi di lahan perkebunan milik PT PN 4 Kebun Sidamanik Unit Bah Buto. Aksi ini dilakukan warga sebagai bentuk protes akan dilakukannya konversi dari tanaman teh ke tanaman kelapa sawit oleh pihak perkebunan PT PN 4 Kebun Sidamanik Unit Bah Buto. Untuk kedua kalinya, warga dari 4 desa yang ada di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes akan dilakukannya konversi tanaman teh menjadi tanaman kelapa sawit oleh perkebunan PT PN 4 Kebun Sidamanik Unit Bah Butong. Aksi protes warga terhadap akan dilakukannya konversi tanaman teh menjadi kelapa sawit ini karena akan membawa dampak buruk terhadap lingkungan di 4 desa yang ada di sekitar perkebunan tersebut. Tanaman kelapa sawit nantinya akan merusak tanaman warga yang mayoritas hidup sebagai petani. Warga meminta pihak perkebunan untuk tetap mempertahankan tanaman teh sesuai dengan izin hak guna usaha HGU yang saat ini dimiliki perkebunan PT PN 4 Kebun Sidamanik. Kita tidak akan ada lagi negosiasi, semua alat berat harus keluar dari lokasi ini. Stop tanaman sawit di PTP Nusantara 4 ini. Apabila masih berkelanjutan, kami akan aksi lebih besar lagi menuju kantor direktur yaitu di Medan. Sementara itu, pihak perkebunan PT PN 4 Kebun Sidamanik Raffi Udin Abdillah mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi ke PT PN 4 terkait dilanjutkan atau tidaknya pengerjaan yang akan dikonversi di lahan seluas 257 hektar yang berada di Kebun Sidamanik Unit Bah Butong tersebut.
Kita terus berkoordinasi sama kantor pusat. Jadi nanti ketika ada keputusan lagi kita sampaikan sama rekan-rekan semuanya. Nanti kita sampaikanlah untuk lebih lanjutnya kepada rekan-rekan semuanya. Nanti selanjutnya bagaimana tanggapan kita resmi akan kita publikasi secara resmi lah. Pemirsa, putra daerah Sumatera Utara yang juga wali kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution akan menggelar event sepak bola bertaraf nasional dengan tajuk Bonas Cup 2022. Rencana tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Turnamen Bahtiar Ahmad Sibarani dalam jumpa pers di Medan kemarin. Bonas Cup 2022 yang memperebutkan hadiah total 3 miliar rupiah akan dipertandingkan pada 5 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Kelima daerah tersebut Stadion Binaraga Labuhan Batu, Stadion Nurdin Padang Sidempuan, Fajar Agung Serdang Bedagai, Stadion Sopo Surung Balige, dan lapangan sepak bola mini Universitas Sumatera Utara USU di Medan. Menurut Bahtiar Ahmad Sibarani, turnamen Bonas Cup 2022 merupakan ide pribadi Bobi Afif Nasution sebagai putra daerah yang menginginkan selain membangkitkan semangat sepak bola, juga menjadi momen menemukan talenta muda di Sumatera Utara. Sedangkan tujuan dipertandingkannya di 5 daerah kabupaten kota agar masyarakat setempat dapat melihat langsung pemain dari klub Liga Indonesia, sehingga masyarakat bergairah kembali untuk meningkatkan prestasi sepak bola di Sumatera Utara. Muaranya, Sumatera Utara tidak akan pernah kehabisan stok pemain untuk mengharumkan nama daerah dan juga negara. Bahtiar Sibarani didampingi 2 mantan pemain nasional asal Medan, Edu Juanda dan Fadli Hariri, serta tokoh muda Ade Jona Prasetyo menjelaskan, melalui turnamen Bonas Cup 2022 juga akan menaikkan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pertandingan. Format pertandingan memberlakukan setengah kompetisi dan pertandingan final akan diselenggarakan di Stadion Teladan Medan. Bonas itu Bobi Nasution Cup. Bonas Cup itu Bobi Nasution Cup. Tujuannya membangkitkan sepak bola di Sumatera Utara. Tujuannya untuk membangkitkan bola di Sumatera Utara, biar anak-anak muda kita, generasi kita aktif main bola, dan kita berharap di akibat Bonas Cup ini nantinya akan terlahir pemain-pemain yang bisa mengantarkan klub-klub di Sumatera Utara bisa dimain di Liga 1 nantinya. Kita ambil di 5 kabupaten kota biar semua merasakan dampaknya. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba menyampaikan pandangan atau pendapat akhir fraksi tentang laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Toba tahun anggaran APBD 2021. Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Toba Mangata Silaen dan sesuai daftar hadir DPRD Toba yang memenuhi quorum. Meski ke-6 fraksi dapat menerima laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Pemkab Toba tahun 2021, namun ada beberapa poin yang menjadi catatan atau kritikan bagi anggota DPRD Toba. Adapun poin yang menjadi catatan bagi DPRD Toba, diantaranya Pemkab Toba harus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan kepariwisataan Toba, percepatan penyelesaian pasar tradisional Balai Rumbalige, dan permasalahan maraknya tambang galian C yang ada di Toba. Wakil Ketua DPRD Toba Mangata Silaen menyampaikan kritikan dan saran yang telah diberikan ke 6 fraksi sebagai bentuk kecintaan para anggota DPRD Toba dalam membangun Kabupaten Toba lebih baik lagi. Ke-6 fraksi yang menyampaikan pandangannya membacakan 2 rekomendasi kepada Bupati Toba agar dapat menindaklanjuti saran dan pendapat DPRD Toba yang sudah disampaikan melalui laporan Komisi A, B, dan C. Selanjutnya merekomendasikan penerimaan Ranperda tentang LKPJ Bupati Toba tahun anggaran APBD 2021 dengan menindaklanjuti hasil laporan Badan Anggaran dan laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk ditetapkan sebagai Perda Kabupaten Toba tahun 2022. LKPJ tadi kan sudah kita dengarkan bahwa semua menerima. Nah, berarti kan kalaupun ada kritik-kritik yang membangun, itu hal yang wajar karena kecintaan seluruh anggota Dewan terhadap Kabupaten Toba ini, bagaimana membangun Toba ini bersama-sama dengan Bupati Toba. Itu yang kita harapkan di dalam DPRD ini. Bupati Toba Poltak Sitorus dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Toba yang telah memberikan dukungan, kerja keras, dan kerjasama yang baik, sehingga seluruh rangkaian kegiatan pembahasan LKPJ dapat terlaksana dan berjalan lancar.
Pemkab Toba berharap agar kemitraan yang selama ini terjalin baik bersama DPRD Toba dapat terus terjaga. Rekomendasi yang strategis ini akan menjadi koreksi dan perhatian Pemkab Toba sebagai motivasi dalam perbaikan dan peningkatan kinerja untuk mewujudkan Kabupaten Toba yang unggul dan bersinar. KBJ ini kita bersyukur ini adalah suatu hal yang baik bagi Toba, iklim yang baik untuk pembangunan Toba, eksekutif dan legislatif bisa sama-sama ya bekerja sama bagaimana kita membuat Toba ini lebih baik ke depan. Hal-hal yang disampaikan, saran-saran akan menjadi perhatian kita pemerintah untuk tindak lanjuti segera nanti ke depan. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, untuk meningkatkan prestasi olahraga dan atlet potensial dari daerah serta persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh Sumut menjadi tantangan yang dihadapi pengurus KONI Taput ke depan. Untuk meraih prestasi di level nasional membutuhkan dukungan semua pihak untuk memajukan olahraga di Taput meraih prestasi yang lebih baik. Pencapaian prestasi olahraga harus didukung oleh program kerja secara berkelanjutan dan sejumlah program kerja KONI Sumut telah disusun dalam arah kegiatan yang akan dilaksanakan pengurus KONI Sumut serta KONI di daerah nantinya. Menurut Ketua KONI Sumut, John Ismadi Lubis, pada pelantikan KONI Taput di Tarutung dalam upaya memaksimalkan pembinaan olahraga di Sumut, program kerja KONI Sumut menjadi acuan dari arah pembinaan olahraga di daerah dan pembinaan prestasi di Sumatera Utara. Pada PON 2024 mendatang, secara umum KONI Sumut telah mempersiapkan 475 atlet, 16 diantaranya merupakan atlet peraih emas. Diharapkan dukungan Pemda Taput untuk mensukseskan PON 2024 di Aceh Sumut agar bersinergi dalam memajukan olahraga di Taput. Kepada pengurus KONI Taput yang saat ini diketuai Robin Hot Sianturi agar lebih bersinergi dalam pembinaan olahraga di daerah dan pembinaan prestasi yang terstruktur dengan baik untuk mencapai prestasi pada PON 2024 Aceh Sumut mendatang. Selain itu, melihat banyaknya atlet berprestasi asal Tapanuli Utara yang telah menoreh prestasi nasional dari cabang olahraga ilmu bela diri yang diraih Saroha Lumban Tobing dengan meraih emas pada PON 2020 lalu di Papua. Bupati Taput Nixon Nababan didampingi Ketua KONI Sumut mengharapkan dalam meningkatkan prestasi olahraga, selain prestasi dari para atlet juga harus didukung oleh pengurus cabang dan KONI Provinsi Sumatera Utara serta pihak lainnya untuk meraih prestasi di level nasional. Kita berharap prestasi-prestasi di semua cabur Utara ini bukan hanya di tingkat lokal, tapi bisa nasional dan internasional. Beberapa cabur itu sudah bisa kita ukir. Jadi yang penting sebenarnya adalah keseriusan kita bersama. Dan juga jangan semua itu dibebankan juga kepada pemerintah. Kesempatan ini juga kita harapkan semua komponen masyarakat
ya baik untuk pengusaha, baik untuk perusahaan dan lain sebagainya. Ayo kita kolaborasi membangun olahraga di Tabon Utara dan Sumatera Utara. Sasana atau Camp Vulcano Medan menjadi juara umum pada kejuaraan cabang olahraga Muay Thai Piala Wali Kota Medan tahun 2022. Camp Vulcano Medan menjadi yang terbaik setelah meraih 3 medali emas dan 1 perak, disusul Camp Top Tank Medan di urutan kedua dengan raihan 3 medali emas dan 2 perunggu. Sekretaris Umum Pengprov Muay Thai Sumatera Utara Zulkifli Lubis mengatakan kejuaraan cabang olahraga Muay Thai yang dilakukan pemerintah Kota Medan merupakan ide kreatif yang sangat bermanfaat untuk pembinaan olahraga. Meski kejuaraan ini sebagai persiapan menuju event Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, tetapi momentum itu dapat dijadikan salah satu program pembinaan yang sangat baik. Ajang Popsu sini diikuti oleh 6 camp, di mana hasil atlet jangka panjang kita sekarang ini ada 13. Yang 3 ekspon, yang 10 hasil dari Srekda. Jadi di ajang ini atlet jangka panjang tidak kita turunkan karena mereka well cut. Saya sangat antusias kepada terutama Pak Wali Kota. Dalam hal ini Pak Bobi Nasution, berterima kasih kami mengucapkan dari Pemprov Sumatera Utara dan perpanjang tangannya oleh KONI Medan, yaitu Bapak Edi Sibarani yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan cabur, terutama oleh Muay Thai. Pembina cabang olahraga Muay Thai yang juga koordinator KONI Kecamatan Medan Sunggal Azwan Syah menyampaikan apresiasinya kepada Wali Kota Medan yang telah banyak berbuat untuk kemajuan olahraga di Kota Medan. Azwan Syah berharap cabang olahraga Muay Thai Kota Medan berprestasi, tidak saja di level provinsi tetapi juga ke tingkat nasional. Luar biasa, ini wali kota kita orangnya yang gemar berolahraga. Untuk di Kota Medan ini terus diperhatikannya masalah olahraga ini, termasuk Muay Thai ini. Jadi kami sebagai koordinator olahraga Kecamatan Medan Sunggal mengapresiasi daripada wali kota untuk memperhatikan olahraga yang ada di Kota Medan. Dari KONI juga ini Muay Thai ini baru masuk ke dalam organisasi KONI ini baru masuk daripada cabur ini. Jadi kami berharap untuk kedepannya supaya lebih maju dan lebih diminati oleh warga masyarakat. Pemirsa, akibat saluran drainase yang tersumbat menyebabkan pasar Impres Ayakanopan menjadi kotor dan kumuh. Kondisi ini menyebabkan para pembeli enggan untuk berbelanja sehingga suasana pasar terlihat sepi. Banyaknya tumpukan sampah yang tidak diangkut petugas kebersihan Pasar Impres Ayakanopan Kabupaten Labukan Batu Utara menyebabkan kondisi pasar kotor dan kumuh. Kondisi ini diperparah saat musim hujan. Saluran drainase menjadi tersumbat oleh tumpukan sampah yang terbawa air hujan, sehingga kondisi jalan dalam pasar tersebut kumuh dan becek. Salah seorang pedagang, Nur Nita Sitorus, merasa kecewa dengan kondisi pasar yang kotor dan becek, termasuk drainase yang tersumbat menimbulkan aroma tak sedap. Kondisi ini sudah setahun dirasakan para pedagang. Para pembeli enggan ke pasar ini sehingga penghasilan para pedagang turun drastis. Ya keluhannya Pak, terutama satu jalannya terlalu becek, kayaknya pembuangan air yang betul-betul dibuang itu tak ada. Nah, selama ini dinas ataupun petugas nggak ada yang membenahi jalan ini. Nah, jalan ini selalu becek. Lepas itu namanya awak mau jualan, kalau udah becek nggak ada yang lewat Pak. Nggak ada yang pembeli sekalian, karena takut nengokkan jalan ini becek. Pasti musimnya nggak becek lah Pak. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan dan Pengolahan Pasar Dinas Pasar dan Perdagangan Labuhan Batu Utara, Safri Fauji Situmorang, menjelaskan hal ini terjadi karena anggaran tahun sebelumnya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Dan dalam waktu dekat, Dinas Perdagangan akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pengorekan drainase yang ada di dalam pasar. Kemarin sudah tinjau lapangan memang dengan pihak Badan Lingkungan Hidup. Kita sudah konfirmasi dengan mereka dan kita dalam 1-2 minggu ini kita siap akan untuk membersihkan parit tersebut.
Mungkin selama ini kita sudah menganggarkan, namun karena wabah COVID kita selalu kemarin untuk pengalihan anggaran lah untuk menangani COVID. Makanya untuk tahun-tahun sebelumnya pun anggaran fokus ke COVID. Pemirsa, Kapolres Labuhan Batu melepas keberangkatan kakek Muhadi yang telah terpisah dengan keluarganya selama 30 tahun. Polres Labuhan Batu juga telah berkoordinasi dengan Polres Trenggalek untuk menyambut kepulangan kakek Muhadi dengan pihak keluarga. Kapolres Labuhan Batu bersama pejabat utama melepas kepulangan kakek Muhadi menuju Bandara Kuala Namu di halaman Mapolres setempat di Jalan MH Tamrin, Rantau Prapat, Senin malam. Sebelumnya keberangkatan dengan menggunakan transportasi udara. Polres Labuhan Batu terlebih dahulu berkoordinasi dengan Polres Trenggalek perihal penjemputan di Bandara Juanda pada Selasa siang. Suasana haru dan bahagia terpancar dari raut wajah kakek Muhadi sesaat sebelum keberangkatannya meninggalkan Kabupaten Labuhan Batu. Dengan menggunakan mobil Satlantas Polres Labuhan Batu, Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti mengatakan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan kakek Muhadi bertemu dengan keluarga. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Trenggalek dan mengutus personilnya untuk mendampingi selama perjalanan. Sesuai dengan jadwal pesawat jam 7.30. Diperkirakan jam 14 nanti sudah sampai di Bandara Juanda. Jadi dari sini kita sudah juga mendampingi beliau, tapi kita juga sudah berkoordinasi dengan Polres Trenggalek untuk disambut di Bandara Juanda untuk dibawa di kediaman Pak Munadi. Dijadwalkan kakek Muhadi akan bertemu dengan keluarga pada Selasa sore di Desa Ngadi Suko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pemirsa, wastra Nusantara yakni tenun seperti kerajinan ulos Batak yang menjadi khas suku Batak selain sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, kerajinan ulos Batak ini turut menopang pendapatan ekonomi masyarakat. Sebagai bahan komoditas serta produk eco-fashion yang cukup memiliki peluang pasar yang tinggi, melalui pembinaan kelompok petenun ulos dapat meningkatkan produksi dan kualitas sehingga akan menjadi aset daerah yang berharga dan yang ramah lingkungan. Masyarakat Sumatera Utara pada umumnya telah mengenal tenun ulos seperti halnya kerajinan tenun ulos Batak di Tapanuli Utara. Secara umum, kegiatan petenun atau disebut dengan martonun ini sudah merupakan aktivitas masyarakat secara turun-temurun dan sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga. Tenun ulos berbentuk selendang dengan panjang dan lebar tertentu dalam tradisi adat Batak. Peranan ulos sangat dominan sebagai salah satu kebutuhan dalam kegiatan adat Batak dan tentu ulos memiliki harga nilai jual yang berbeda-beda sesuai dengan ragam motif serta tingkat kesulitan pembuatannya yang dibuat oleh petenun atau perajin berbagai produksi kreasi dari ulos Batak. Selain itu, berbagai style yang dapat diproduksi dengan mengusung tema ulos Batak ini memiliki memiliki pangsa pasar yang luas di pasaran menjadi kebutuhan komersil dan tren fashion bagi para pelaku ekonomi kreatif. Demikian halnya dengan kelompok binaan petenun ulos di Tarutung dengan pendampingan dan dukungan dari Dekrenas Dataput yang telah digulirkan kepada petenun ulos dan kelompok UMKM. Menurut para petenun, hal tersebut telah mendongkrak laju pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat para petenun ulos secara perlahan meski diakui belum pulih secara normal. Dalam melestarikan budaya dan warisan leluhur dalam pembuatan ulos Batak di tengah masyarakat, menurut salah satu petenun dari kelompok tenun Kampung Pancasila di Desa Sangkaran, Ruslia, Panggabean. Menurutnya, selain itu juga dengan telah adanya motivasi dan dukungan berbagai pihak seperti dari Pemda, melalui Dekrenas Dataput dan pihak lain, maka peningkatan ekonomi masyarakat dari produksi dan hasil penjualan ulos di kalangan petenun lokal dapat terus meningkatkan ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya akibat dampak imbas COVID-19 seperti pembatasan kegiatan pesta-pesta adat. Tenun kami masih berjalan lagi lebih seperti dulu sebelum COVID. Itulah yang kami harapkan, Amang. Mudah-mudahan ada perubahan lebih meningkat lagi secara ekonomi tenun ini, Mang.
Sebagian orang menganggap barang bekas atau rongsokan tidak bermanfaat. Namun di tangan kreatif dua orang pengrajin di Mandailing Natal ini menyulap barang bekas menjadi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Barang bekas yang menggunakan pipa paralon dan kayu ini disulap menjadi perhiasan lampu miniatur kendaraan, kapal, dan juga rumah. Di pasar pameran Expo Ekonomi Kreatif ini menampilkan sejumlah kerajinan tangan para pengrajin asal Madinah dengan bahan dasar dari barang bekas atau rongsokan yang disulap hingga bernilai jual tinggi. Seperti Awaludin Nasution, seorang pengrajin tangan perhiasan lampu, jam dinding, dan miniatur kendaraan lainnya. Salah satu hasil karyanya yakni lampu hias dan miniatur ini terlihat seperti mahal harganya. Namun lampu hias buah karya Awaludin Nasution, warga desa Pidoli, Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ini harganya cukup terjangkau, bahkan tidak sampai Rp100.000 per motif. Lampu hias nan cantik ini terbuat dari bahan dasar pipa paralon yang sudah tidak dipergunakan lagi. Kerajinan tangan yang ditekuni Awaludin Nasution ini memang belum banyak dikenal orang karena ia pun tidak pernah memasarkan karyanya. Hanya saja bagi pengunjung yang datang dan ingin membeli lampu karyanya, dengan senang hati ia menjualnya dengan harga yang terjangkau. Lain dengan Ahyar, seorang pengrajin tangan dari Kelurahan Mumpang Jai, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, yang mampu membuat miniatur kapal laut dan rumah dengan otodidak tanpa ada pemandu dan contoh. Untuk pembuatan miniatur kapal berbahan dasar kayu ini membutuhkan waktu 5 bulan, sedangkan miniatur rumah membutuhkan waktu selama 1 bulan. Miniatur yang berbahan dasar kayu ini dihargai cukup tinggi, mulai 1 hingga 10 juta per unit tergantung ukuran. Manual, menghargai sama pisau doang gitu. Terus ini bahannya dari apa, Bang? Dari kayu. Kayu. Jadi terus kalau buat satu perahu atau satu rumah itu berapa lama siapnya, Pak? Kalau ini lama, berbulan-bulan, makan waktu lama karena ini prosesnya lama, harus sabar. Jadi situasi harus tenang gitu. Nggak bisa dipaksa-paksa. Terus ini ada contoh atau gimana? Datang sendiri tuh? Dari pikiran. Udah berapa lama Abang tekuni pembuatan ini, Pak? Udah lama juga. Ini udah lama. Ada berapa tahun ya sebelum menikah udah dibuat. Miniatur ini sudah dipasarkan ke luar negeri seperti Vietnam dan Malaysia. Rata-rata yang membeli miniatur ini mereka yang bekerja di laut. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara. Hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Widya Tommy Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.